إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahman. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersama-sama kita hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo beserta jajarannya, pimpinan cabang Aisyah beserta jajarannya, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Purworejo beserta jajarannya dan juga enak serta kedua yang pun jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo yang dilaksanakan sebulan sekali pekan yang ke-3. Sudah berjalan berapa tahun? 4, 15 tahun. 15, sudah 15 tahun ya. 30 tahun, 20 tahun. Terus nopo sing kalau sampai 20 tahun ngaji ya. Sudah 20 tahun ngaji, sudah rutin mingguan wonten nopo ini. Tapi biasanya kalau panjenengan ini kan nopo ada orang-orang yang termasuk kata istilahnya itu ada yang cepat hafal, cepat hilang. Ada yang lambat hafal, lambat hilang. Ada yang lambat hafal, cepat hilang. Tapi ada yang cepat hafal, lambat hilang. Kalau panjenengan masuk begini. Ya mungkin masih orang skala lah intinya. Jadi cepat hafal, lambat hilang. Mungkin. Maka kadang-kadang kalau panjenengan ini cepat hafal, cepat hilang. Atau parah lagi lambat hafal, cepat hilang. Orang ini sajam, untuk sampai paham, 2 jam, padahal masjid supir. Ya, dengar apa? Ya memang diulang-ulang, ngajinya diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Ibu bapak sekalian yang kami muliakan, terus salah satu dawuh kiai itu bahwa kula panjenengan remang ngaji niku nek saged kados remene kula panjenengan kali duit. Jenengan masih motan-motan bentuke ompone nak boten waleh. Paling nomornya kan ya tahu. Boten ada. Makanya dawuh kiai itu nek iso ngaji kuwi kaya awak dhewe nek roh duit. Boten waleh. Senaoso yo iku mau. Senaoso sing disampaikan wis tahu. Sing disampaikan wis ngerti. Kalau kiai kula dari kiai kula itu meskipun materi yang disampaikan sama diulang di waktu yang berbeda, maka efeknya pun juga berbeda. Karena boleh jadi materi 10 tahun yang lalu panjenengan masih semangat-semangatnya senang dunia pesantren. Ya. Kemudian disampaikan hari ini yang panjenengan sudah semangat ibadah, maka akan berbeda rasanya. Terus seperti anak-anak ini, ya, disampaikan ketika masih anak-anak yang fokusnya masih main-main. Ya. Disampaikan lagi 10 tahun yang akan datang mereka sudah menjadi kepala keluarga, mereka sudah menjadi punya peran dalam masyarakat, maka efeknya pun juga berbeda. Nah itulah yang saya alami dulu ketika di pesantren 7 tahun
yang diulang-ulang di awal tahun pembelajaran baru oleh kiai saya, materinya itu saja. Okay. Materinya itu jangan melihat pesantren seperti keramakan magis. Pun itu mau dibulan, okay. Kelas setunggal dibuat dulu, bedong. Oh maksudnya. Ternyata melihat pesantren itu jangan hanya melihat dari luarnya, ya. Seperti keramakan manggis, kulit kita pahit kok, ya. Tapi kalau tahu dalamnya, insya Allah manis. Pesantren pun juga demikian. Kalau kita hanya melihatnya dari luarnya, gudikan ya, mana nyerah apa, turunnya koyok pak pinggang, ya, apalah dan seterusnya jauh dari orang tua dan kepahitan yang lain, ya, maka yang terlintas di benak kita sebagai orang tua dan juga anak-anak adalah wogah mondok. Itu kan materi yang sering disampaikan oleh beliau 7 tahun, ya 7 tahun. Nah, Bapak sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita coba perhatikan kembali ayat yang sama-sama sudah kita hafalkan insyaallah, Ali Imran ayat yang ke-104. Bahwa Allah sampaikan di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Ini adalah, kalau kita coba dijelaskan, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Namun kan kula panjenengan sami sugeng tenan dunya niki pengen untung apa rugi. Oh, mesti pengen untung, ya kan? Senaosa boten kok bisnis pasti inginnya pun untung, apalagi yang panjenengan pebisnis ya atau pengusaha pasti inginnya untung. Nah, kalau di kehidupan dunia saja kita pengen untung, apalagi di kehidupan akhirat. Nah, ternyata orang-orang yang beruntung versi Allah Subhanahu wa taala atau menurut Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah menjadi kebenaran mutlak, no debat, tidak bisa dibantah, ya. Kalau pendapat saya bagus, baik, mungkin bagi orang lain tidak baik, ya kan? Bagi panjenengan baik, mungkin bagi saudara panjenengan kurang baik. Tapi kalau sudah menurut Allah baik, ya pasti itu adalah kebaikan yang mutlak. Ya. Kalau menurut Allah orang-orang yang beruntung ini bagaimana? Maka orang-orang yang beruntung itu adalah yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Nah, insya Allah kalau panjenengan sami sampun lampahi, ya kan? Uri-uri masjid cabang, masjid ranting, ngajak anak istri, gitu, ngajak tetangga, ngajak saudara, dan seterusnya, ajak, ya. Itu ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang baik, kebaikan yang diketahui, ya. Ma'ruf itu kebaikan yang diketahui, ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah, melarang untuk perbuatan yang munkar. Pendek kata, ya, 3 hal ini tadi kita kenal dengan istilah jalan dakwah. Lain itu kan kalau saya dakwah itu tidak harus di atas mimbar, ya. Karena tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara di depan umum, ya. Kata sekolah ini kan sifatnya hanya kompor-kompor, hanya kompor saja. Tapi sebenarnya di lapangan ya panjenengan yang berjibaku dengan yang ada di akar rumput. Jadi dakwah itu jangan dipahami hanya megang di atas mimbar, ya. Tapi boleh jadi ngapunten ibu-ibu sing nyediane sayur-sayur, gitu, yang menyediakan bubur rampeni, yang dengan itu menjadi magnet ataupun daya tarik orang lain untuk ikut ngaji, itu sudah bagian dari dakwah.
Ya, teman-teman pemuda ngajak teman-temannya yang lain itu juga dakwah. Semua yang terlibat dalam kegiatan dakwah itu sudah termasuk sebagai orang yang meniti jalan dakwah, dan itu tidak mudah karena harus meninggalkan kegiatan rumah yang mungkin secara duniawi lebih menguntungkan, ya tidak harus menguntungkan, mungkin lebih menyenangkan. Ahad pagi ini ngeconi gowes, ahad pagi ngeconi gowes, ya kumpul family time dan seterusnya, ya tapi panjenengan atas dasar meniti jalan dakwah karena ingin menjadi orang yang beruntung sebagaimana Ali Imran 104, ya maka kita lalui itu, jadi yang terlibat dalam pengajian ini, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya yang perannya dapat terlihat dan dirasakan ataupun perannya hanya bisa dirasakan, semuanya insya Allah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dakwah, ya maka kalau sudah begitu insya Allah wa ulaika humul muflihun, ya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, ya mereka adalah orang yang beruntung. Nah insya Allah kalau ajaran saya jadi orang yang beruntung, mungkin beruntung dunia dan akhirat, ya walaupun dunianya jarang beruntung, insya Allah akhiratnya beruntung. Pilih untung akhirat atau dunia, berarti dua-duanya. Ya untuk dunia, ya untuk akhirat. Ya bisa ditempuh itu Ustaz, insya Allah bisa. Hanya jangan alami, jangan lakukan selama ini, insya Allah mengatakan dengan sukses dunia dan akhirat. Ya, panjenengan yang tani itu merupakan pekerjaan yang terbaik, tani, dagang. Ya, di dalam sebuah kitab disebutkan sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, ya karena nilai tawakalnya tinggi, sangat tinggi pak nilai tawakalnya tadi, modal pasti keluar, gitu, dan nggak sedikit modalnya, untung dorong pasti, ya, gitu, dan kekecewaan sering sekali menimpa orang-orang petani. Wayar panenan kalah, wayar murah panenan api, ya sehingga kapan hari di salah satu berita itu sayur mayur pakcoy ini bu, ya, yang biasanya harganya Rp7.000 per kilo itu hanya Rp200. Gue jangan bayangkan, itu terus petani itu begitu, ya kan bernya tenangnya. Ya, dimas modal aset, tenaga, obat, pupuk, waktu gitu. Maka jadi petani itu memang kalau katanya Pak Soekarno dulu, yang seperti petani di bulan Pasir. Nah, saudara, petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Itulah petani. Ya. Jadi selama ini panjenengan ini penyangga tatanan negara Indonesia, jadi dengan umpami petani ini boykot buatan kurun nganggur, organisasi malah. Ya, bagaimana kira-kira nasib bangsa ini? Oleh kira-kira kan? Maka ibu sekalian yang muliakan, itu adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Jadi ngapunten yang panjenengan anggap mulia itu tidak harus yang nampak di depan, tidak harus yang megang mikrofon, yang moro tidak, ya. Kadang mohon maaf, yang lebih mulia itu adalah yang punggungnya mengkilat di siang hari di tengah sawah. Itu bukan mengkilat mobil, mengkilat punggungnya luar biasa, ya. Jadi bahwa petani itu saya sudah baru tahu kemarin diberitahu oleh saudara yang kerja di dinas pertanian. Coba betul-betul tahu petani Jowo. Salah, petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Ya, jadi itu panjenengan. Ya, tanam apa saja monggo. Ya, pun ini sebagai pembuka belum menerima bahwa kalau kita ingin beruntung, hendaknya kita meniti jalan dakwah. Ya, meniti jalan dakwah.
surah Juki. Nah, pada pagi hari ini yang ingin kita bahaskan adalah kita bawakan kitab Shorohul Ibad. Ini syarah kitab yang cukup familiar di tengah masyarakat kita, bahwa penulisnya ini adalah ulama Nusantara, yang kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani jadi orang Banten, jadi begitu. Nah, Shorohul Ibad ini Bapak sekalian adalah nasihat-nasihat bagi seorang hamba. Dalam apa? Fi bayani al-fadhi munabbihat ala istidadi liyaumil ma'ad. Di dalam keterangan lafaz-lafaz tentang peringatan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri di hari kembali. Apa-apa saja sih nasihat yang perlu kita ketahui sebelum kita menghadapi hari kembali. Maka diawali kitab ini oleh beliau rahimahullah, bahwa wa as'alullah